Bagaimana kemudian KIP Aceh menggunakan kearifan lokal untuk sosialisasi, Pak? Ada 3 rumpun bahasa, rumpun Aceh Melayu, kemudian Aceh Gayo, kemudian Aceh pesisir. Partisipasinya mencapai 87, Pak. 87,01%. Tingkat partisipasi pemilih berdasarkan sejarah kepemiluan di Aceh, perempuan memang di Aceh mendominasi. Penolakan yang dilakukan terhadap informasi yang kita sampaikan, ketika kita menyampaikan itu, dia menjadi pertimbangan. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona dalam edisi podcast khusus yaitu edisi series Parmas. Di edisi kali ini kita akan mengupas tuntas tantangan dan strategi sosialisasi partisipasi masyarakat di berbagai wilayah dan daerah. Sudah hadir di studio podcast KPWRI Ketua KIP Aceh Bapak Agusni Aha. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di studio podcast KPU pada hari ini. Dan hari ini kita akan sharing all about Parmas, Pak, partisipasi masyarakat. Nah, kita hari ini akan bedah strategi dan tantangan di Aceh ya Pak ya? Iya, benar. Baik. Pak, Pak Agus nih kami undang ke sini karena angka partisipasi pemilunya melebihi target nasional, Pak. Nah, boleh nggak di-spill nih Pak ke teman-teman pemilih yang sedang menonton, berapa sih Pak kemarin angka partisipasi pemilu di Aceh? Ya, alhamdulillah dari 23 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Aceh, ya di sana itu partisipasinya mencapai 87 Pak. 87,01%, gitu ya. Wow, itu Ya, tinggi banget Pak. iya, dari jumlah pemilih 3.032.037 pemilih, gitu, DPT, daftar pemilih tetap di Aceh, gitu. Nah, Baik Pak, ini melebihi target nasional kan targetnya 77% ya Pak benar, ya. benar, benar. 87 ini Iya, sudah melebihi jauh target nasional. iya, Nah, iya. Pak, tadi bicara mengenai DPT Pak. Berapa sih Pak porsi usia dari DPT pemilu di Aceh kemarin? Ya, itu memang eh, pemilih pemula ya jauh lebih tinggi tingkat klasifikasi pemilih antara laki-laki dan perempuan memang didominasi oleh perempuan gitu. Nah, maka kami ya melihat ini perempuan di Aceh memang jauh lebih unggul ya jika dibandingkan laki-laki. Dan memang tingkat partisipasi pemilih berdasarkan sejarah kepemiluan di Aceh, perempuan memang di Aceh mendominasi. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Berarti kesadaran dalam hal demokrasi perempuan di Aceh lebih tinggi dibanding laki-laki karena tadi partisipasinya lebih tinggi ya Pak ya. Pak, kalau kita pahami ini Pak dengan tadi demografi pemilihnya ya Pak ya, banyak pemilih pemula dan pemilih perempuan Iya, iya begitu. benar. Tentu di Aceh juga beraneka suku ragam budaya Pak dan suku juga. Iya, iya. Bagaimana kemudian KIP Aceh menggunakan kearifan lokal untuk sosialisasi, Pak? Nah, salah satunya yang media yang kita gunakan adalah bahasa gitu. Kita melakukan pendekatan ya secara culture gitu kan. Artinya bahasa di Aceh kan tidak ya meliputi dengan berbagai klasifikasi jenis bahasa dan banyak sekali di masing-masing daerah ya terkadang ya dia menggunakan dengan bahasa-bahasanya sendiri. Nah, oleh karenanya kita tentu ya menggunakan teman-teman setempat gitu kan, teman-teman penyelenggara setempat ya untuk kita bisa membangun komunikasi dengan warga setempat. Itu salah satu gitu. Kendati memang di sisi lain tak jarang kita ya melakukan pendekatan ya secara agamis gitu. Hmm. Dan kemudian rumah-rumah ibadah itu menjadi sarana penting ya buat kita dalam rangka menerobos ya para pemilih ya terutama sekali pemilih-pemilih yang ada di pedalaman-pedalaman gitu. Oh, baik, Ya, Pak. Pak, emang ada berapa
bahasa di sana, Pak? Bahasa Aceh katanya tadi bahasa Aceh juga Ya memang kalau beragam ya, Pak? kalau kalau jumlahnya banyak sekali ya, Mhm tapi mhm. paling tidak ada 3 rumpun bahasa di sana Mhm. gitu, yang memang ya ini terutama sekali yang berada di paling timur, Mhm. Aceh gitu, yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara gitu. Ada 3 rumpun bahasa, rumpun Aceh Melayu, kemudian Aceh Gayo, kemudian Aceh apa namanya pesisir gitu ya. Nah, 3 Mmm. rumpun bahasa ini ya memang masih jauh lebih mudah untuk dipahami gitu kan. Kendati memang ya dalam dialektikanya yang kemudian intonasi bahasanya gitu. Tapi kalau memang ke apa namanya ya daerah-daerah apa pulau terluar Aceh ya gitu Mhm. kayak di Semelu gitu kan itu punya bahasa Aceh tersendiri dia. Nah kemudian di beda kecamatan juga beda bahasanya gitu. Itu Mmm. misalnya di pulau terluar Aceh di Semelu gitu. Kalau misalnya di apa namanya di daerah kawasan pantai timur gitu, saya kira itu memang hanya intonasinya yang terkadang ya Pak, aksennya yang beda dan sebagainya. Tapi masih mungkin masih bisa kita pahami secara umum gitu. Oh, baik Nah, baik, nah, Pak. maka dalam pada ini ketika kita melihat ini beragam sekali ya bahasa, maka kita akan lakukan pendekatan dengan warga setempat dengan menggunakan apa namanya penyelenggara setempat gitu sehingga Mhm. kita bisa lebih mudah gitu untuk menjangkau ya pemilih kita di masing-masing titik gitu. Baik. Bicara mengenai keberagaman, Pak, tentu tidak terlepas dari tantangan ini, Pak. Iya benar. Apa tantangan yang KIP Aceh hadapi saat sosialisasi di pemilu 2024 lalu, Pak? Ya kami sebenarnya ya klasifikasi sosialisasi itu ada 3 gitu. Pertama kita melakukan apa namanya ya menggunakan tokoh-tokoh agama ya yang berada di masjid gitu, pengurus kemasjidan, para imam, kemudian ya dengan difasilitasi oleh kepala desa atau gesi di sana untuk ya bisa menyampaikan apa namanya sosialisasi terutama sekali mari kita ke TPS gitu pada tanggal ini dan sebagainya gitu. Nah, itu rumah ibadah yang meliputi masjid, surau, kalau di sana disebut menasah, dan kemudian Mmm. tempat-tempat fasilitas umum lainnya, misalnya kantor kepala desa, kantor camat, gitu, dan sebagainya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kita melakukan apa namanya ya pendekatan lewat mobile program Mupepep gitu. Mupepep ini Mupepep itu adalah apa tuh, Pak? merepet gitu Oh, ya. merepet. Merepet itu bahasa Marah-marah Indonesia. begitu, Pak? Artinya ya dengan apa namanya ya menyampaikan informasi tentang kepemiluan itu secara tak berhenti gitu. Kayak orang merepet gitu Oh, ya. merepet ya, Pak, ya? Tapi Kayak orang bukan merepet gitu. bukan marah-marah, Bukan cuma marah-marah gitu, cuma merepet aja gitu. cuma Oh, iya merepet iya, gitu heeh. kan. Nah, ini tentu apa namanya ya dilakukan secara intensif oleh teman-teman di kabupaten kota gitu. Kendati memang Mhm. kita juga menggunakan armada serupa Mhm. di tingkat provinsi gitu. Bahkan kita ya pagi, siang dan sore gitu putar dalam wilayah kota ya ke Iya. sejumlah titik ya untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan. Demikian halnya dengan di kabupaten kota gitu. Mhm. Jadi minimal 1 hari pagi dan sore jelang pulang kantor. Jadi teman-teman kabupaten kota ini ya dia secara bergiliran menggunakan ya tenaga PPK di masing-masing kecamatan gitu. Nah Mmm. teman-teman PPK inilah yang kemudian ya apa namanya ya dengan menggunakan alat transportasi ya, armada yang Mhm. disiapkan oleh masing-masing KIP kabupaten kota. Dia terus berkeliling ya, baik Mhm. masuk wilayah perkotaan, pedesaan dan sebagainya gitu. Itu Baik. yang apa namanya yang berada di daratan gitu. Iya. Nah, lain halnya dengan yang apa namanya lokasi warga masyarakat atau pemukiman yang berada di kepulauan gitu. Kepulauan. Itu tentu menggunakan sarana ya apa namanya ya perahu, sampan dan boot gitu. Mmm. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga,
program sosialisasi yang kita lakukan ya saya kira teman-teman di wilayah lainnya di Indonesia juga melakukan hal yang serupa. Artinya setiap Senin kita secara bergiliran ya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk mendatangi ya sekolah-sekolah ya untuk ikut hadir menjadi ya sebagai inspektur upacara gitu kan. Hmm. Nah, di situ ya kita sampaikan juga ke apa namanya ya di upacara hari Senin gitu ya, di Disampaikan situ di sana ya, Pak? disampaikan informasi-informasi tentang kepemiluan. Maka kemudian tak apa namanya ya tidak sedikit ya pemilih itu yang dari kalangan pelajar gitu. Dan alhamdulillah memang kalau kita presentasikan hampir semua pelajar itu ikut memilih gitu. Nah, di Luar luar dari biasa, itu Bang. kita juga sering ya melakukan apa namanya ya pertemuan ya semacam pelatihan tentang kepemiluan gitu ya. Kita hadirkan ya di setiap sekolah ya wakil apa pelajar dari setiap sekolah itu kita hadirkan untuk kita sosialisasikan tentang apa nama tentang kepemiluan itu sendiri. Nah, menariknya ya terkadang kita satu sekolah kita hanya ambil 10 orang gitu kan, Mhm. tapi di sana malah justru ya selain anak-anak pelajar itu ya para dewan guru juga ingin ikut serta gitu. Ikut Juga serta, antusias ya, iya Pak? ingin ikut serta gitu. Jadi antusiasme ini salah satu karena memang kita ada mengemas juga gitu kan, ya Iya. semacam apa souvenir gitu ya. Iya. Ya souvenir-souvenir yang menarik gitu. Misalnya ya kalau di sana apa namanya itu ininya itu Maskot? maskot Mhm. pemilu dan bahkan maskot pilkada kita buat dari apa namanya ya jargonnya cempala kuning gitu. Cempala kuning Apa ini tuh, Pak? burung salah satu jenis burung yang ada di sana di Oh, Aceh baik. itu kita jadikan maskot. Jadi Mhm. apa namanya karena memang ini adalah apa nama hewan atau burung langka yang memang sudah jarang sekali didapatin di Aceh, di hutan-hutan Aceh, maka kemudian ketika kita jadikan ini maskot, orang berbondong-bondong ingin memiliki gitu. Bahkan Mmm. kita sebenarnya dengan jumlah yang terbatas ya gitu kan, itu menjadi apa namanya salah satu kewalahan lain juga gitu Oh, kan iya. dalam apa namanya ya berkomunikasi dengan masyarakat pemilih karena memang semuanya ingin memiliki gitu. Nah, Mhm. menariknya lebih dari itu adalah ketika mereka siap apa namanya mau membeli gitu kan berapapun Mhm. harga berapa harganya gitu biar Iya, saya beli mhm. gitu. Nah, Mhm. sebenarnya eh, saya secara pribadi melihat sisi ini gitu. Artinya ketika kita Mhm. menggunakan apa namanya sentuhan pendekatan yang memang menjadi sesuatu yang disukai gitu kan, maka Mhm. barang itu ya kita jadikan sebagai alat atau sarana lain untuk Mmm. ya mendompleng informasi-informasi yang ingin kita sampaikan gitu. Baik, baik. Luar Gitu. biasa, menarik sekali ini Pak pembahasan kita. Ya. Tadi itu sedikit spill strategi yang sudah dilakukan oleh KIP Aceh. Jangan kemana-mana teman pemilih, karena sesudah ini kita akan ada bahasan yang lebih seru lagi. Tetap stay tune di podcast KPU RI. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona dalam edisi khusus series Parmas. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pemilu dan demokrasi. Masih bersama saya di studio podcast KPRI, Ketua KIP Aceh, Bapak Agusni Aha. Bapak, tadi di segmen 1 kita sudah berbicara mengenai spill angka partisipasi pemilunya, kemudian porsi usia dari DPT pemilu, sedikit strategi ini ya Pak ya, sedikit strategi yang sudah dilakukan oleh KIP Aceh dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan juga sempat spill maskot pilkada. Nah, teman pemilih tahu nggak maskot yang diceritakan Pak Agus nih tadi yang mana nih dari yang di Ya, sini? ini ya saya angkat ya. Nah, Nah, ini. ternyata maskotnya Ini di sini, teman pemilih. maskot apa namanya ya kami apa namanya kami labeling Mhm. Cekli.
Cekli, Cekli cempala kuning memilih, cempala memilih gitu Cempala kan. memilih. Nah, ini adalah simbol ya salah satu hewan jenis burung yang Mm-mm. ada di Aceh dan hari ini memang sudah sangat langka. Langka ya Ya, Pak ya. saking langkanya, Mm-mm. begitu kita munculkan dalam bentuk yang seperti ini, gitu. Iya, Padahal kita hanya ingin apa namanya sebagai apa namanya ya souvenir gitu kan bagi iya. peserta di setiap kegiatan tahapan sosialisasi gitu. Mm-mm. Tapi ya ternyata masyarakat Aceh bahkan ingin membeli gitu kan. Iya Pak, Nah, saking antusiasnya. ya saking antusiasnya gitu. Cuma sayangnya kita kan nggak bisa menjual. Kalau nggak berbisnis dengan Cik Lini juga nggak bisa kita jual gitu Nggak ya. bisa kita jual. Oleh karenanya ya banyak juga ya masyarakat akhirnya ya Hmm, apa namanya ya sedikit kecewa ya dengan mm-mm. jumlah yang sangat terbatas. Ya, ini juga Mm-mm. dikarenakan ya kita kan apa namanya sesuatu yang kita lakukan kan Mm-mm. sesuai dengan anggaran yang ada, gitu kan. Iya, betul Maka Pak. sebenarnya uh, pendekatan secara kultural ya Mm-mm. itu jauh lebih menyentuh gitu. Ya, Baik Pak. kalau di Aceh itu mainnya hanya dua itu. Mm-mm. Kultural dan secara agama gitu. Main secara culture dan religi Mm-mm. itu jauh lebih terjual gitu. Hmm. Eee, apapun yang kita lakukan gitu ya. Apalagi ya terkait dengan ya, ayo bagaimana kita membangun demokrasi di Aceh yang lebih baik ya untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, bahagia gitu. Agar Mm-mm. negeri kita menjadi negeri yang baladun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu makan di sana kita. Hmm. Nah, oleh karenanya ya memang, eee, ini kan strategi yang memang, memungkinkan sekali kita lakukan dan bahkan, pengalaman di apa namanya ya, di beberapa kali pemilu dan pemilihan, saya terlibat langsung ya, terjun ke tengah-tengah masyarakat dan melakukan sosialisasi dan memang di sana kita nggak perlu apa namanya ya, terlalu pusing ya untuk Mm-mm. memikirkan ya bagaimana kita, bisa akrab melakukan pendekatan dengan masyarakat pemilih di sana. Modalnya kan hanya cukup satu, "Assalamualaikum," jabat tangan, ya duduk, ya biasa kita ya menggunakan sarana di tempat-tempat di warung kopi gitu, itu lebih Hmm. masyarakat lebih banyak gitu kan di sana, di warung-warung kopi. Ya ngobrol-ngobrol ya akhirnya ya kan semua pada rame datang duduk ya barang 2 hingga 3 jam selesai kita berangkat cari warung kopi lainnya gitu kan. Hmm. Nah, bahkan di sana juga bisa jadi kegiatan-kegiatan yang apa nama secara dadakan bisa aja kita lakukan. Mm-mm. Kita di sana nggak perlu takut ya nanti kegiatan kita tidak dihadiri atau tidak ada audiensnya gitu kan. Mm-mm. Karena sebenarnya datang ke warung kopi aja gitu kan, dengan, kita halu-halu, "Halo halo, assalamualaikum, yuk kita ngobrol sebentar," dan sebagainya, kayak orang jual obat gitu. Iya, Ya iya. itu salah satu strategi lain yang, kalau bahasa saya itu apa namanya ya, cang tanah dengan jual obat gitu, Mm-mm. gitu kan, jual obat gitu. Padahal yang kita jual ya tentang informasi tentang Informasi. kepemiluan gitu. Hmm. Dan mudah sekali ya Mm-mm. kita di sana untuk mengambil ruang-ruang itu gitu. Baik, Nah, baik Pak. kendati memang kita ya secara formal kita juga lakukan ya Mm-mm. pertemuan-pertemuan yang memang kita undang secara khusus yang meliputi dari segenap unsur gitu kan. Atau Mm-mm. memang kita laksanakan kegiatan yang memang segmennya itu pelajar gitu, kemudian kita masuk ke dayah atau pesantren-pesantren gitu. Baik, Hmm, Pak, sedikit flashback. Kalau tadi kan kita bicara mengenai strategi, Pak. iya, Sekarang pasti dalam perjalanannya pasti ada tantangan, Pak. Tantangan seperti misalnya, Pak, karena ini kan kalau kita lihat demografinya banyak pemilih pemula, Pak. iya, iya. Ini seperti kanvas putih, Pak, yang harus kita isi ibaratnya dengan pendidikan pemilih, pendidikan kepemiluan. Ada nggak tantangan seperti misalnya nih, mereka nggak mudeng begitu, Pak, nggak Mm-mm, iya. paham, atau mungkin mereka nggak tertarik, atau mungkin penolakan, ada nggak kejadian seperti itu, Pak? Iya, itu sebenarnya ya, eee, salah satu ya kejadiannya ketika kita ya, misalnya bahkan kita undang ya ke satu acara kita Mhm. dalam bentuk sosialisasi yang kita laksanakan gitu, terutama sekali pelajar kita.
memang benar seperti Mbak katakan tadi gitu kan. Artinya ya mereka bahkan ya yang kita anggap terkadang ini dia sudah paham, sudah masuk gitu kan. Saking mungkin nikmatnya dalam menyampaikan ya, bukan dalam mendengarkan gitu kan. Namun kemudian ketika kita pertanyakan kembali, karena begini, kita setiap apa namanya ya session ya, kita sampaikan informasi, kemudian kita tanya kembali gitu. Gitu kan. Kita untuk memastikan Ya. apakah yang kita sampaikan ini sudah masuk atau sudah nyerap enggak gitu. Nah, terbukti kan ternyata dia belum nyerap gitu. Oh iya, terus Nah, gimana maka itu, kita Pak? ulangi lagi gitu, kita ulangi lagi gitu. Nah, dalam perulangan-perulangan itu biar nggak monoton ya, Ya. kita ya hadirkan dia ke depan ya untuk Mm-mm. sama-sama main di panggung gitu. Jadi sebenarnya dengan kita hadirkan sama-sama kita main di panggung dengan kita comot barang beberapa orang ya, akhirnya ya muncul apa namanya parodi-parodi tersendiri dia gitu kan. Dengan gaya yang lugu gitu kan, dengan ya penyampaian yang apa namanya yang terbata-bata, informasi yang memang kita sampaikan A hingga Z, ternyata dia nggak mendapatkan informasi itu, apa namanya nggak merekam Nggak informasi merekam. itu sehingga dia apa namanya menguraikan kembali dengan apa namanya ya yang tidak nentu gitu kan. Nah di situ kan menjadi lucu gitu kan, menimbulkan ya kelucuan-kelucuan dan kemudian malah justru dengan itu ya sebenarnya apa namanya secara tak langsung kita sudah memantik suasana sehingga ya biar apa namanya ya peserta akan lebih asyik lagi untuk ya mengikuti ya kegiatan yang terkadang sering kita hingga 4 jam gitu. Tapi mereka ya rela untuk ikut sampai sore hari gitu. Karena memang setiap kegiatan yang kita laksanakan ya kita juga sediakan logistik makan minum dan sebagainya gitu. Iya. Iya. Pak, bicara mengenai masih pemilih pemula ini, Pak, dari DPT terbanyak di Aceh. Pak, yang kita ketahui, pemilih pemula itu banyak yang mendapatkan informasi dari sosial media. Iya. Namun sepertinya di Aceh lebih efektif ini ya Pak, kita saling diskusi. Apakah mana yang lebih efektif, Pak? Pertemuan tatap muka kah seperti tadi Bapak sebutkan atau sosial media? Pasti KIP Aceh pasti juga Iya, iya. bermain di ranah sosial media, Benar, Pak. benar, benar. Mana di daerah Bapak yang lebih efektif, Pak? Nah, di sana memang selain yang saya sampaikan tadi tentu ya pangsa pasarnya kan mungkin ya apa namanya ya misalnya kita menggunakan ya masjid, rumah-rumah ibadah, sarana tempat umum dan sebagainya itu mungkin kan apa namanya ya bukan pemilih pemula gitu kan. Iya. Tapi memang pemilih pemula ya di sana juga banyak menggunakan ya sarana ya lewat apa nama media sosial dan sebagainya gitu. Tapi memang saya tidak cukup bisa mendapatkan ya satu kondisi pemilih pemula ini ketika dia karena dia mendapatkan informasi utuh di sosial media gitu. Itu nggak ada jaminan yang Ya. kemudian dia bisa datang ke TPS gitu. Karena datang ke TPS itu bukan karena dia informasi yang kemudian dia menjadi kebutuhan untuk dia hadir ke TPS gitu. Tapi karena memang penting ada sentuhan lain gitu kan. Sentuhan langsung gitu. Kendati memang kita nggak bisa apa namanya menyentuh secara langsung semuanya gitu. Iya. Tapi paling tidak itu dengan apa namanya ya kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung yang kemudian nanti kita tampilkan ke media sosial itu memantik mereka untuk hadir gitu. Tapi kalau misalnya informasi kita baca di apa namanya yang kemudian dia dengar dia gunakan lewat media sosial yang ada itu nggak akan menjamin dan memang saya sudah apa namanya ya melakukan beberapa kali uji coba gitu kan dalam satu pekan ya di satu titik apa namanya ya fokus ke sekolah gitu kan dengan informasi yang kita sampaikan di media sosial dengan kemudian kita datangi secara langsung itu
beda, gitu. Hmm. Beda. Baru kita mendapatkan, oh kalau dia baru yakin ya Mm-mm. pilkada ini atau pemilihan atau pemilu ini penting buat dia, ketika kita bisa tatap muka dengan dia, gitu. Nah, Hmm. dan bahkan dia baru kemudian ya muncul pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan ya dengan apa yang menjadi penting ya buat saya kalau saya hadir. Toh ternyata ya negeri ini kan juga nggak berubah-berubah gitu. Gitu. Bilang kalau dibilang kesejahteraan bisa memberikan kebahagiaan dengan pemilu atau pemilihan, buktinya saya dari dari pemilu-pemilu yang lalu saya melihat orang tua saya nggak ada yang berubah gitu. Kalau dia Yeah. tetap nyawa, tetap ke melaut dan sebagainya lah gitu. Nah, maka sebenarnya ungkapan ini kan hanya ungkapan ya sebagai ungkapan kekecewaan gitu. Demotivasi seperti itu ya, Pak ya? Ya, ungkapan kekecewaan ya masyarakat ya orang tuanya yang kemudian anaknya yang menyampaikan karena kita bersentuhan jumpa dengan kita gitu. Orang Yeah. tuanya kan nggak tahu harus sampaikan kemana gitu. Tapi karena umpatan-umpatan orang tuanya mungkin dia ya merekam dan kemudian secara kebetulan jumpa dengan kita dia akan menyampaikan itu. Tertanam itu ya, Pak ya, Ya, secara alam bawah ya. sadar begitu. Maka kita berikan satu keyakinan gitu. Ya, karena di dalam umat ya Muslim sejati itu menjadi ketaatan terhadap pemimpin untuk dan menjaga negeri itu menjadi sesuatu yang wajib gitu. Nah, jadi nanti di ujung kita masuk di dengan informasi-informasi yang seperti itu ya. Sehingga seberat apapun penolakan yang dilakukan terhadap informasi yang kita sampaikan, ketika kita menyampaikan itu dia menjadi pertimbangan minimal gitu. Maka di Aceh lebih ke pendekatan secara kultural dan keagamaan gitu. Kultur dan agama ya, Iya, Pak ya. iya. Dua kata kunci yang mungkin bisa dijadikan benchmark juga untuk teman pemilih atau penyelenggara yang punya demografi yang sama Iya, begitu betul. dengan KIP Aceh. Baik, Pak, ada nggak kejadian tidak terduga begitu, Pak, saat pemilu kemarin? Ini di luar dari bencana alam ya. Iya. Ada bencana lain yang tiba-tiba muncul ya, Apa itu, Pak? menyusul seorang bocah datang ke TPS gitu dengan mengobrak-abrik TPS-nya dikarenakan dia Kenapa, sudah Pak? mencari kemana-mana ibunya, akhirnya dia dapatkan di TPS gitu. Wah, keasikan ini ibunya. Makanya ya dia itu menumpahkan kekecewaannya dengan mengobrak-abrik TPS. Tapi ya anehnya ya teman-teman penyelenggara dan bahkan masyarakat pemilih ya bukan meleraikan itu tapi membiarkan. Gitu, karena dia menikmati gitu. Perkenalan dini ya, Pak ya, perkenalan diri untuk TPS. Baik, Pak, terakhir mungkin apa kira-kira pesan Bapak kepada teman pemilih yang sedang menyaksikan tayangan ini, Pak? Ya, kami ya sebagai penyelenggara tentu ya tidak hanya ya bertanggung jawab terhadap yang menjadi tugas yang diembankan ke kita sebagai penyelenggara, tapi lebih dari itu adalah sebagai warga masyarakat yang baik ya, apakah dia penyelenggara atau bukan, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam membangun demokrasi Indonesia, dalam membangun demokrasi negeri yang lebih baik. Karena partisipasi ya penting ya sekali ya. Kerja di kepemiluan, kerja ya terhadap sebuah pemilihan ya itu sebagai halnya sebuah rentak tarian kolosal demokrasi yang memang melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pihak. Sehingga pihak apapun ya, apakah penyelenggara atau pemilih ya menjadi ya rentak yang sama dalam membangun negeri dan bangsa. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak Agus Niaha, Ketua KIP Aceh yang sudah berkenan hadir dan memberikan
insight-insight menarik ini Pak hari ini di edisi khusus kita series Parmas, dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Salam Bapak untuk seluruh sahabat yang ada di Aceh. Pak, luar biasa sekali, kita beri apresiasi untuk KIP Aceh yang sudah menyelenggarakan pemilu dengan baik. Akhir kata, saya Nona Evita undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Ya.